Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Masih ingat sumber daya alam itu apa? Ya, betul. Semua kekayaan berupa benda hidup ataupun benda mati yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, berikut macam-macam manfaat sumber daya alam bagi manusia. Kalian pernah mendengar kata toga? Ya, betul. Toga adalah tanaman obat keluarga. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang pertama, ada kunyit. Kunyit banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna alami. Kunyit dipercaya berkhasiat untuk mengobati diare, masuk angin, dan kejang-kejang. Yang kedua ada jahe. Jahe ini berkhasiat untuk mengobati sakit pinggang, mengurangi muntah-muntah atau mual, untuk obat asma, dan juga untuk menghangatkan tubuh. Yang ketiga ada kencur. Kencur adalah tanaman obat yang mengandung minyak asiri dan berkhasiat untuk mengobati sakit kepala, batuk, dan juga mengeluarkan dahak. Yang selanjutnya ada cengkeh. Cengkeh ini adalah sejenis bunga kering yang memiliki rasa sedikit pedas. Cengkeh berkhasiat untuk mengobati rematik dan juga menghilangkan rasa nyeri. Nah, selanjutnya ada tanaman namanya kumis kucing. Bukan kumisnya kucing ya, tapi namanya adalah kumis kucing. Kumis kucing ini berkhasiat untuk mengobati kencing manis. Nah, yang selanjutnya lagi ada lidah buaya. Lidah buaya ini berkhasiat untuk melembabkan kulit. Nah, yang selanjutnya pasti tidak asing bagi kita. Di sekolah kita juga ada. Namanya adalah daun sirih. Daun sirih ini berkhasiat untuk mengurangi mimisan. Jadi ketika kalian mimisan, bisa menggunakan daun sirih ini, dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam hidung kita atau lubang hidung kita. Nah, yang selanjutnya adalah kangkung. Ini pastilah tidak asing bagi kita ya. Di sini pasti banyak yang suka kangkung ya. Nah, kangkung ini berkhasiat untuk mengobati insomnia atau susah tidur. Jadi yang sering bergadang, nah obatnya adalah makan kangkung, tapi tidak boleh sering-sering juga. Nah, yang terakhir ada namanya daun binahong. Daun binahong ini berkhasiat untuk menyembuhkan luka bakar. Tinggal ditempelkan ke bagian yang terkena luka bakar. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun toga tadi, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak ya. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Nah, yang pertama ada pertanian. Pertanian adalah usaha mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian ini bermacam-macam ya, tapi biasanya bahan makanan seperti padi, jagung, tebu, gandum, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua untuk pariwisata. Pariwisata ini memanfaatkan sumber daya alamnya berupa keindahan alamnya. Contohnya itu seperti pantai, pegunungan, dan tempat-tempat indah lainnya. Nah, contohnya itu seperti wisata Pantai Pangandaran, wisata Lembang, dan masih banyak lagi. Kegiatan pariwisata ini dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat setempat maupun pemerintah. Yang ketiga ini adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan mengolah sumber daya alam berupa ikan maupun hewan-hewan yang berasal dari air. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia ini meliputi perikanan darat dan laut. Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, kolam, empang, atau lainnya. Nah, perikanan darat itu dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan air payau
yaitu perikanan air yang dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak ataupun empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang ataupun bandeng. Nah, sedangkan yang kedua itu perikanan air tawar. Perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, dan gurame. Nah, sedangkan perikanan laut itu adalah usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Nah, yang ketiga ada perkebunan. Perkebunan ini adalah kegiatan yang memanfaatkan kesuburan tanah juga seperti pertanian tadi. Yang berbeda hanyalah hasil dan tempat melakukan kegiatannya. Kalau pertanian itu ada di daerah dataran rendah, kalau perkebunan itu daerah dataran tinggi. Sedangkan hasilnya kalau perkebunan ini berupa kopi, teh, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kerajinan. Kerajinan ini adalah kegiatan membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Contohnya kerajinan yaitu kerajinan gerabah, bambu, daun, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi ataupun dijual. Hewan-hewan tersebut banyak dimanfaatkan yaitu dengan diambil dagingnya, telurnya, kulitnya, ataupun susunya. Jenis hewan ternak di Indonesia antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha ekonomi untuk mengambil sumber daya alam. Jenis bahan tambang yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, persebaran sumber daya alam itu tidak merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan iklim, musim, dan keadaan geografisnya. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki sumber daya alamnya masing-masing dan berbeda-beda. Contohnya, daerah pantai banyak menghasilkan produk-produk perikanan, dataran rendah menghasilkan produk-produk hasil olahan industri. Sedangkan daerah dataran tinggi itu terkenal akan produk hasil perkebunannya. Oh iya, pertanian itu biasanya banyak terdapat di daerah dataran rendah ya anak-anak. Sedangkan kalau perkebunan itu biasanya terdapat di daerah dataran tinggi. Nah, karena sumber daya alamnya itu berbeda-beda setiap daerah, makanya penduduknya juga saling membutuhkan. Nah, karena saling membutuhkan ini makanya ada yang namanya pertukaran. Kalau zaman dulu itu belum ada uang untuk membeli barang-barang hasil olahan sumber daya alam daerah lain. Nah, zaman dahulu itu dinamakannya barter atau pertukaran sumber daya alam satu dengan yang lainnya. Nah, jadinya kita harus bersyukur karena kita sudah memiliki alat pertukaran, yaitu adalah uang. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menukarkan barang yang kita miliki dengan barang orang lain. Yuk, mari kita bersyukur. Terima kasih.